Oh sobat desa, kita dikasih kesempatan untuk melihat dapur bapak. Wih mantap. Oh, pamit nggih. Kaos jenengan. Ya, mantap. Ora coba tapi kerja monggo pamit Pak. Terus kenang-kenangan di jenengan. Kapan-kapan nih kula ini mulai angsal Pak. Angsal nggih. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar sobat desa hari ini? Semoga sobat desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ini ternyata adalah dusun tertua di lereng Gunung Merbabu yang menjadi jalur pendakian ke puncak Gunung Merbabu. Usut punya usut, ternyata ada 3 agama besar yang dipeluk oleh warga dusun Tekelan, yaitu Buddha, Muslim, dan Nasrani. Kali ini kita akan kembali melihat kondisi seorang rumah warga dusun Tekelan, kemudian dilanjutkan dengan melihat praktik kerukunan umat beragama di dusun ini. Maka ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Siap. Ini buat sendiri Pak tulisannya Pak? Iya. Oh, bapaknya menerima pijat juga ini? Iya, cukur juga. Cukur. Rambut juga. Wah, cukur. Wah, ini Paknya ini macam-macam bisa kerjain semua nih ya, sobat di sini ada. Bisa masak, cukur rambut, wah, pijat, mantap. Oh yo sobat desa, kita dikasih kesempatan untuk melihat dapur bapak. Wih, mantap. Kan biasanya dari anak-anak pendaki juga anak-anak kakak itu momennya di dapur kan, nah dibuat ya video atau foto kan berkonten-konten. Oh, udah banyak yang kesini Pak Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah alhamdulillah menambahi seduluran Mas. Betul Pak. Terus sobat desa, rumah Bapak Randy masih sangat tradisional dengan bentuk limasan khas warga Jawa Tengah, membuat elemen kayu menjadi material utama yang nampak dari rumah Bapak Randy. Lantai tanah yang sudah mengeras menjadi alas sehari-hari keluarga Bapak Randy dan para tamu yang biasa jajan di warung sederhana milik Pak Randy ini. Perlu diketahui bahwa rumah sekaligus warung makan ini sudah dikenal oleh para pendaki Gunung Merbabu yang naik melalui dusun Tekelan. Para pendaki yang berasal dari berbagai daerah di dalam maupun luar Jawa biasanya akan beristirahat di rumah Bapak Randy jika base camp utama penuh. Menurut penuturan beliau, salah satu alasan beliau membuka warung ini adalah banyaknya permintaan dari para pendaki dan tetangga yang sering membutuhkan makanan serta tempat istirahat. Dengan bermodalkan peralatan seadanya, Pak Randy akhirnya memutuskan untuk membuka rumahnya sebagai warung sekaligus rumah singgah. Beliau mengatakan bahwa mencari kerabat dan silaturahmi adalah motivasi utama membuka warung. Sedangkan untuk materi, beliau yakin akan mengikuti. Yang penting ibadah karena Allah saja Mas. Insya Allah semua akan dicukupkan, kata beliau kepada kami. Ya Pak Randy, terima kasih atas cerita-ceritanya. Semoga nanti kita bisa silaturahmi lagi ke sini ya Pak ya. Semoga warungnya tambah laris, dan bagi sobat-sobat yang mau naik gunung jangan lupa mampir ke tempatnya Pak Randy. Pak Randy, kenang-kenangan dari Jogja untuk Bapak. Alhamdulillah. Siap, banyak, sama-sama. Semoga jadi keluarga baru di sini ya Pak ya. Nanti kalau saya main ke sini boleh Pak? Setiap hari, setiap waktu, buka 24 jam. 24 jam. Siapapun yang mau main ke sini, mau membutuhkan apapun di sini, siap. Saya siap waktu-waktu. Siap, Pak Randy, saya mau melanjutkan petualangan ke atas sana, masih bisa Pak ya? Ya, jalan bisa ya. Kalau ke arah Wihara bisa Pak? Bisa, nanti ini naik sini terus ambil arah kiri ya. Langsung. Boleh toh saya lihat-lihat di sana Pak? Bisa ya, siapa? Pak Randy saya pamit dulu. Nanti saya tak lewat sini lagi terus. Nanti mampir. Insya Allah mampir lagi. Mampir sini temannya ada. Insya Allah. Saya tak naik dulu Bang. Hati-hati Mas. Iya siap ya Pak.
Mbah, kula pamit yen nggih. Ajeng jalan-jalan. Matur nuwun sampun. Tunjukane piye. Siap, matur nuwun. Kula tek badhe lihat-lihat ningali teng inggil niku enten napa? Nggih. Monggo, Nggih mangga. matur nuwun. Ya, sobat desa, itu dia. Itu dia kondisi dan keramahan warga desa Tekelan ini ya, sangat luar biasa. Sobat desa, selanjutnya kita akan berpetualang kembali menelusuri keindahan alam di Dusun Tekelan sekaligus bersilaturahmi virtual dengan warga Dusun Tekelan ini. Perlu sobat desa ketahui bahwa Dusun Tekelan sudah terkenal sebagai dusun toleransi umat beragama terbaik di Jawa Tengah. Bagaimana tidak, hampir tidak ada perbedaan yang kami temui saat berjalan menyusuri keindahan Dusun Tekelan. Semua warga nampak saling bertegur sapa, membantu satu sama lain, dan tentunya mempersilahkan kami untuk mampir ke rumah-rumah warga. Jujur, baru pertama kali ini kami menemukan desa dengan kedamaian hidup antar umat beragama seindah ini. Umat Buddha, Muslim, dan Nasrani bisa hidup guyub rukun sejak zaman dahulu kala. Jalan-jalan kula, Pak. Niki wau saking nggen Pak Rendi terus ajeng naik. Pak, kula Habib. Habib Nggih, Bapak sinten? Pak Jarwo. nggih Asli, partai 2, asli Tekelan mriki nggih. nggih Oh, niki griyane jenengan. nggih Oh, dados parkir pendaki niki, Pak nggih. nggih Oh, nggih nggih nggih. Dan niki pendaki biasanya saking pundi mawon, Pak? niki Nggih. saking Jakarta saking pundi niku Boyolali Saking Jakarta? nggih Oh, kono nggih nggih T nggih. niku saking pundi niku kalau jembatan Oh. T T daerah Jawa Barat kinten ya, Pak. T nggih Oh. R niku Nggih. Wah, mantap nih, Pak. Wis woni pinten, Pak, jenengan, Pak? lho Nggih. 57 57 terus sehat nggih, Pak nggih. alhamdulillah Alhamdulillah. Niki kula wau ningali teng andap niku enten wihara, terus enten gereja, enten masjid. Teng mriki enten berapa agama, Pak? 3 3 nggih. ya Bapak Muslim. muslim Oh, ning kalau yang lain berarti tetap di sini juga, Pak. di sini juga Rukun, Pak nggih. rukun Niku sakit ada 3 agama dulu ceritanya kepripun, Pak? cerita nih Nggih, dulunya pripun? dulunya ini Islam semua Dulu Islam semua. ya kan ada orang yang dari luar daerah Pendatang. ya Nggih. masuk sini kan sudah Oh. ada kan Tapi itu udah zaman dulu nggih, Pak nggih. Iya. Udah zaman dulu. Oh, saya wonten. tahu-tahu ini sudah ada Sudah ada niki nggih. Ini dulu berarti rata-rata tani, Pak. tani Selain tani napa, Pak? Selain Dados tani. supporter niki. Oh, Oh. tani sing terutama nih gue tani nih Tani nggih nek tiyang gondong tani nggih, Pak nggih, Mas. atas nopo to tinggal gue pernah griyo Matur nuwun sanget nggih. Pak kula wonten kenang-kenangan nggih jenengan. nopo Pundi to niki? Nah, pamit, Pak. Ih, pamit nggih. atur nuwun Kaos nggih jenengan. nuwun Ya, mantap. Kalau tak cobi teng wihara arah pundi, Pak? Kalau penasaran. hari ada miki Mriki. Oh, lurus. Ngiring nggih. Oh, nggih. Siap. Angsal to, Pak, kula. Oh, nggih. Iki, Pak, kalau tak cobi mriki, Pak, nggih. Sobat desa, menurut penuturan bapak yang rumahnya menjadi parkir mobil para pendaki tadi, disebutkan bahwa mayoritas warga Dusun Tekelan adalah sebagai seorang petani yang menggarap lahan pertanian di sekitar Gunung Merbabu. Beliau menyampaikan bahwa di sini tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan satu sama lain. Warga tidak pernah membicarakan tentang agama saat beraktivitas. Mereka mempunyai prinsip bahwa setiap orang punya kepercayaan masing-masing dan harus dihormati sebagaimana negara mengaturnya dalam undang-undang. Warga bisa memisahkan antara hidup berdampingan dengan Tuhan dan hidup berdampingan dengan sesama manusia. Sepertinya bentuk negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dipelajari sejak sekolah dasar adalah bentuk nyata Dusun Tekelan ini. Semoga semakin banyak wilayah di Indonesia yang bisa meniru kerukunan antar umat beragama dari Dusun Tekelan ini.
Salah satu kearifan lokal yang ada di kawasan Dusun Tekelan ini adalah lantai rumahnya itu masih dari tanah sobat desa. Ini di depan kita ini bagian teras masih terbuat dari susunan batu-batu. Tuh, disusun dengan sangat rapi sekali. Dan juga untuk temboknya ini masih menggunakan kayu sobat desa nih. Ini sangat kokoh sekali ya. Menjadi ciri khas utama rumah-rumah warga desa di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di kawasan Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Sobat desa, di sana sudah mendung, sementara di sini masih cerah. Kita akan lanjutkan petualangan kita karena masih banyak desa yang harus kita jelajahi. Oh, ningali angsal, Pak. Oh, nggih. Kalih Pak sinten, Pak? Pak Parjan. Oh, kenalaken, Pak. Kula Habib. Nggih, saking Bantul. Jogja. Nggih, niki jajal jalan-jalan teng mriki, Pak. Wah. Niki permati napa niki, Pak, jenisnya, Pak? Kolong nggih. Oh, nggih. Pak, kula letang sal, Pak. Kula kan dugi mriki gara-gara nonton berita, Pak. Mulai teng mriki niku kan kerukunan antar umat beragama kan sae nggih, Pak nggih. Enten Islam, enten Kristen, Buddha nggih. Semuanya napa saged hidup rukun nggih. Ngapunten kalau Bapak napa, Pak? Agamipun Buddha nggih. Weh, Buddha berarti berarti kalau Buddha itu tempat ibadahnya teng wihara nggih, Pak nggih. Wihara. Oh. Saya boleh tanya-tanya, Pak ya. Nah, itu nek seperti itu apa namanya, Pak? Tempat ibadah itu? Gudang rupa namanya. Oh, berarti kalau Buddha itu ibadahnya tiap apa, Pak? Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat, nggih. Atau kalau giliran Anjang sana ya ada yang tiap malam Senin, malam Rabu, terus malam Kamis ada, Ya. malam Sabtu ada. Oh, malam Tapi Sabtu ada. Kalau ziarah itu ditentukan malam Jumat. Itu mulai hari jam berapa itu, Pak? Kalau di 7 malam nggih. Sampai jam 9. Wah, lumayan lama, Pak ya. Ya. Oh, ngonten. Kalau pemangku agamanya apa, Pak, di sini nyebutnya, Pak? Yang maksudnya Kalau Islam kan ada kiai atau ustadz, kalau Kristen kan ada pendeta. ya, Nah, kalau di sini namanya biku atau Biku. biksu atau Biksu. dikatakan bante. oh banting, nggih. Berarti rata-rata jumlah perbandingannya berapa, Pak? Yang Islam berapa, yang Buddha Ini berapa? kalau Buddha Mas hampir Nggih. mayoritas. Mayoritas Buddha berarti di sini nggih. Langsung dihitung itu ada hampir 80%. 80% Buddha nggih. Iya. Sisanya Kristen, Katolik dan Islam nggih. Iya. Oh, nggih. Lanjut, Pak. Pak, kula enten kenang-kenangan jenengan, Pak. Kaos saking Jogja, monggo klamit, Pak. Dugi terus kenang-kenangan jenengan. Kapan-kapan nek kula dolan mriki mulih angsal, Pak. Angsal nggih. Dalam kula niki gang niki Mas. Oh, mlebet mriku nggih. Nggih, namanya Pak Parjan. Oh, Pak Parjan ngoten nggih. Pak kula misale ningali wiharane angsal mboten, Pak? Bangsal mriki. Munggah mriko, Pak. Napa jenting putih mriko nika Sing enten munggah mawon. napa candi niku lho Mas. Oh, ini candi teng, lho. Ah, niku
Niko kuning niko candi kuning niko mangke jenengan ngiri wong. Ngiri nggih. Mergine pun Sae nggih. cur-curan sedanten. Siap. Pak Parman kula pamit riyen. Nggih, monggo. Mugi dados pasedhereken nggih, Pak nggih. Amin. Kula tak cabi mriki boleh. Nggih, nggih. Monggo Pak nggih. Monggo. Nah, sobat desa, sebenarnya di depan kita ini kalau kita naik ke atas sana itu adalah tempat peribadatan umat Hindu. Di kawasan ini ada wihara di atas sana ya. Dan lokasinya sangat indah sekali sobat desa. Sebenarnya kita mau ke sana, cuman karena waktu kita terbatas di sini, jadi kita hanya sampai di pintu gerbang sini. Dan dari tadi kita juga sudah mendapatkan keterangan dari warga bahwa kerukunan umat di sini itu sangat bagus sekali sobat desa. Meskipun di sini agamanya ada 3, ada Hindu, kemudian Kristen atau Katolik, kemudian ada Islam, tapi semuanya hidup rukun berdampingan dengan kompak, tidak ada yang membeda-bedakan satu sama lain. Selanjutnya kita akan pindah ke desa lain yang ada di lereng Gunung Merbabu ini ya sobat desa. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai dan ikuti terus episode-episode selanjutnya di Cerita Desa Indonesia. Sobat desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di kawasan lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Andong di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang belum selesai. Selanjutnya, kami akan mengajak sobat desa untuk melihat keindahan alam desa di kaki Gunung Andong. Masih banyak desa yang harus kita jelajahi agar kita bisa mengerti bersama bahwa masyarakat desa adalah warga negara yang dengan gigih mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan leluhur. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya, agar sobat desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Jika sobat desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.